Izin saya buka untuk kajian bulan ini spesial ya, menyambut bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ikhwafillah jamaah muslim muslimah perisai Astragrafia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Yang lain sehat atau malu-malu? Sangat sehat, sangat Alhamdulillah. sehat kayaknya. Kalau mau tahu sehatnya bisa dong diketik di kolom chat. Sehatnya bagaimana? Super, dahsyat. Ya udah kayak acara apa ya? Silakan yang menyampaikan kesehatannya pada hari ini di kolom chatnya. Coba saya izin baca di kolom chatnya. Sudah ada atau belum ya? Oh, ternyata masih malu-malu juga untuk mengetik kondisi jamaah hari ini. Wah, dari Mas Hendy dengan simbol Alhamdulillah sehat, super, semangat. Ada yang lain? Sehat Haki, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa sampai saat ini. Salah satunya nikmat iman, nikmat silaturahim, bisa berjumpa di Teams ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu mensyukuri atas nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda kita, suri tauladan kita, tokoh panutan dan motivator terpercaya kita, yaitu Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut tamu istimewa, tamu yang dirindukan, tamu yang ingin kita raih segala amal ibadahnya, tempatnya panen segala aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan diri lebih baik? Mungkin dari Bapak Ibu semua sudah mempelajari dari tahun kemarin, dan mungkin ada beberapa yang masih bingung atau masih ingin dikepoin agar mendapatkan menjadi gelar tatakun ya, untuk menjadi gelar orang yang bertakwa. Nah, untuk agenda di sore yang indah ini, insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz Ferry Nur. Untuk saat ini masih konfirmasi, masih belum hadir ya. Insya Allah beliau akan membimbing kita semua untuk mendalami ya ilmu untuk di bulan suci Ramadan. Baik, sebelum itu marilah kita dengarkan terlebih dahulu izin monitor Bapak Basuki. Apakah Ya, sudah Mas hadir? Firman. Oh, alhamdulillah. Bapak Basuki lagi di rumah atau di kantor ini? Di rumah, Mas Firman. Alhamdulillah. Ya, jadi disempatkan ya untuk hadir di kajian spesial hari ini. Baik, kepada Bapak Basuki untuk tilawatil Quran kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal wal Furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair kepada Bapak Basuki yang sudah membacakan kalam ilahi. Yang moga-moga kita semua mendapatkan cahaya ya dari apa-apa yang kita baca ayat suci Al-Quran dan bisa membantu kita nanti di yaumil akhir juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, sambil menunggu Ustadznya hadir, ada beberapa informasi yang izin saya sampaikan ya kepada para panitia. Insya Allah Perisai Astrografia turut serta dalam memeriahkan bulan suci Ramadan, memeriahkannya dalam tanda kutip ya, bukan trompet-trompet yang ada ya. Tapi insya Allah kita ada kajian-kajian di setiap minggunya, dan ada juga pelatihan membaca Al-Quran. Nah, jadi yang masih terbata-bata atau yang masih ingin mengetahui sebenarnya salah atau tidak bacaan Al-Quran kita, di Ramadan nanti panitia menyelenggarakan bersama Ustadz Aswan Hidi insya Allah. Dan nanti juga ada acara halal bihalal dan juga ada acara-acara lainnya. Jadi tetap di note ya atau dibikin kalender ya. Nanti akan dibantu lah panitia juga dalam setiap kajian-kajiannya. Betul atau betul? Nih, Mas siapa nih? Mas Iwan. Sehat Mas Iwan? Wah, Mas Iwan sepertinya masih di mantap. Assalamualaikum Mas Iwan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Iwan gimana nih? Alhamdulillah. Lagi WFH. Kalau dari WFH ya, gimana pendapat Mas Iwan di tahun-tahun kemarin Ramadan? Ya, semoga tahun ini lebih baik lah dibanding tahun lalu. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Iwan. Ya, sama-sama Mas Iwan. Oke. Di sini ada Pak Ferdi nih. Assalamualaikum Pak Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat Pak Ferdi? Alhamdulillah sehat. Wah, di bulan nih. Ini kita baru mendarat Pak Ferdi. Ternyata di Tinspol saya cari searching belum dapat background yang pas kayaknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Ferry Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah ketemu lagi kita. Iya, sudah berabad-abad sepertinya Tat ya, belum main lagi ya. Posisi di mana Tat? Di Azikra atau di rumah Tat? Saya di Kebun Jeruk nih. Oh, lagi di Kebun Jeruk. Siap. Titip jeruknya Tat. Jeruk manis, jeruk asam boleh Tat. Taib Tat, tadi kita sudah pembukaan Ustadz, sudah tilawah juga, jadi kita insya Allah akan masuk langsung materinya Ustadz. Untuk slide-nya nanti akan dibantu oleh Mas Sandy. Mas Sandy monitor? Siap, Mas. Oke, kepada Ustadz Fernur kami persilakan Ustadz. Sebentar. Sudah tampil ya, Mas? Udah tampil. Sudah ya. Oke, terima kasih. Bisa dimulai? Bisa, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah SAW, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di majelis yang diadakan dakwah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan itulah sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi ini. Di samping itu, di majelis yang mulia ini kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada saat ini dapat berinteraksi dengan Anda semua, dengan antum semua. Seingat saya sudah sekian lama kita tidak berinteraksi, seakan-akan silaturahim kita terputus. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambungkan kembali tali silaturahim kita. Mudah-mudahan ini langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu pantun mengatakan, Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau kita semua ingin ke surga, maka silaturahim itu harus tetap dijaga, yang kendor harus dikencangkan kembali. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Tanpa terasa oleh kita, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Dalam hitungan hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan agung, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang memiliki keutamaan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Makanya bulan yang akan datang ini adalah bulan Ramadan yang ditunggu oleh orang-orang beriman, yang diharapkan oleh mereka yang ingin bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan wajib bagi kita untuk menyambutnya. Apalagi kita adalah orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada rukun iman yang lainnya. Maka dengan kelebihan keutamaan bulan suci Ramadan, maka kita berupaya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Orang-orang yang beriman, mereka akan mengekspresikan kegembiraannya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan sebelum itu kita harus mengetahui bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk melakukan puasa. Silakan dibuka slide yang berikutnya. Halo admin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Perlu saya jelaskan, ayat ini Allah turunkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban Allah turunkan ayat ini, bulan Ramadan Rasulullah SAW beserta sahabat melakukan puasa Ramadan. Setiap tahun Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan hingga beliau meninggal dunia, beliau melakukan puasa berikut dengan para sahabat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman. Yang harus kita pahami adalah ketika Allah berfirman dengan memulai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman,
Biasanya setelah itu ada tugas yang Allah berikan. Yang pertama, tugas berkaitan perintah harus dilaksanakan. Yang kedua, tugas berkaitan larangan harus kita tinggalkan. Dan orang-orang beriman, sikapnya jelas, sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Nah, apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa Ramadan bagi orang beriman, itu wajib hukumnya. Dan itu akan berlangsung hingga akhir zaman. Jadi siapapun yang bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun tersebut, dia seorang muslim, dia akil balik, dia berakal sehat, dia memenuhi persyaratan untuk melakukan puasa Ramadan, maka wajib hukumnya untuk melakukan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang sebelum kita juga melakukan puasa. Dan perlu kita catat juga, orang-orang dahulu melakukan puasa itu lebih berat dibandingkan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang terdahulu melakukan puasa dalam setahun itu 6 bulan. Kalau kita setahun cuman sebulan, 30 hari atau 29 hari. Ketika masuk bulan suci Ramadan. Tapi umat terdahulu itu puasanya 6 bulan. Coba Anda bayangkan, 6 bulan puasa. Dari mana hitungannya? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu terus berlangsung. Itulah yang dikenal dengan puasa Nabi Daud yang sampai saat ini menjadi sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa. Dan di antara puasa sunnah yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Di samping puasa Ayyamul Bid, di samping puasa Senin Kemis. Kemudian umat terdahulu ketika melakukan puasa, dia tidak sahur. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, dia ada sahur. Dan hukumnya sunnah, dan itu penuh dengan keberkahan. Jadi banyak keutamaan dari bulan suci Ramadan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi orang yang melakukan puasa Ramadan, dia akan meningkat kualitasnya dari seorang mukmin menjadi seorang yang bertakwa yang disebut dengan muttaqin. Nah, oleh karena itu orang kalau paham akan hal ini ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia akan senang, dia akan gembira. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat slide yang berikutnya lagi. Silakan adminnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengekspresikan kegembiraan kita. Ya. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-58, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya, bukankah puasa Ramadan merupakan karunia dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW? Bukankah puasa Ramadan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu mengetahui dari hadis Rasulullah SAW, kita mendapat balasan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah kan dinilai sebagaimana halnya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib maka dinilai 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Siapa yang melakukan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar maka nilainya 1000 bulan. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan berkaitan puasa Ramadan, pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Berbeda dengan orang melakukan umrah, berbeda dengan orang melakukan haji, berbeda dengan orang melakukan sholat, pahalanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus berkaitan dengan puasa Ramadan, itu khusus Allah yang memberikan. Nah, oleh karena itu kita harus termotivasi, kita harus semangat, kita harus gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan itulah gambaran orang beriman. Makanya tidak mengherankan ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, khususnya hari-hari terakhir ini, banyak di kalangan kaum muslimin mengekspresikan kegembiraannya dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan karnaval, ada yang dengan keliling kampung dengan membawa obor di malam hari, dengan berselawat kepada Rasulullah SAW.
Dan ini adalah suatu tradisi, adat, kebiasaan. Ya, sebagai ekspresi dari kegembiraan. Ada yang masang spanduk, ada yang masang banner, bahkan ada yang mengirim status di sosial medianya. Dan kita harus menghargai, ini adalah ekspresi dari kegembiraan. Bahkan orang-orang tua kita, bahkan sampai sekarang majelis taklim di berbagai macam tempat ketika akan menutup program pengajiannya, majelis taklimnya, mereka membaca syair. Dan saya yakin di antara kita pernah dengar syair yang akan saya sampaikan ini. Bagaimana syair tersebut? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrus siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ini diekspresikan melalui bait syair. Yang jadi peran boleh nggak sebenarnya? Boleh. Orang gembira kok. Ini kan ekspresi dari kegembiraan. Ekspresi dari kegembiraan itu dengan berbagai macam cara. Dan kita nggak boleh mencegah atau membendung ya, ekspresi dari kegembiraan orang menghadapi tamu agung yang akan datang. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang disebut dengan tamu agung. Anda suka tidak suka, itu Ramadan pasti datang dalam setiap tahun. Nah, sudah barang jelas orang yang beriman ketika akan datang bulan suci Ramadan yang membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa maghfirah, itu akan disambut dengan gegap gempita. Nah, makanya acara tarhib Ramadan semacam ini dalam rangka memberikan penjelasan ya minimal kepada skup di kalangan kita untuk apa? Kita berupaya menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kita perlu menyambut bulan suci Ramadan? Agar datangnya bulan suci Ramadan benar-benar kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan persiapan kita di dalam tarhib Ramadan ini, agar bulan suci Ramadan benar-benar kita dapat manfaatkan secara maksimal. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Persiapan ruhiyah kita, jiwa kita. Jangan sampai dalam jiwa kita masih bersemayam penyakit dendam, kusumat, kemudian penyakit syirik, semuanya penyakit hati, penyakit dendam kusumatnya, kemudian syiriknya, ujubnya, riaknya, pokoknya segala penyakit hati harus kita singkirkan, harus kita bersihkan. Kenapa demikian? Ambil contoh misalkan penyakit hati riak. Ketika seorang riak, maka amalnya akan gugur. Ya, dia tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, ada orang berpuasa yang dia dapat cuma lapar dan haus. Bibirnya kering, badannya lemah, letih, lesu, lelah. Dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak ingin semacam itu terjadi. Makanya kita perlu saling ingat mengingatkan, apalagi kita mengaku sebagai seorang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Nah, maka penyakit hati ini harus kita singkirkan. Ya, mungkin selama ini ada dendam kusumat di antara kita, ada penyakit hasad, dengki, ya, dengan teman sekerjanya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan familinya. Masuk bulan suci Ramadan, kita harus bersihkan itu semua. Kita saling maaf-memaafkan. Makanya ada tradisi yang bagus di negeri kita ini, sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita saling maaf-memaafkan. Nah, cuman ada juga orang yang sinis, ngapain maaf-memaafkan? Emangnya ente pernah melakukan kesalahan sama dia? Sekarang saya ingin tanya, siapa di antara kita tidak pernah melakukan kekhilafan kesalahan? Apalagi dengan teknologi canggih saat ini. Mungkin kita salah nge-share, mungkin kita salah komentar, ya. Kemudian kita melakukan hal-hal yang mungkin orang sakit hatinya. Maka dalam kehidupan semacam ini tidak ada salahnya kita minta saling maaf-memaafkan. Dengan teknologi kita share, ya. Apalagi satu grup. Kan ada juga orang yang gede ampuk, ada juga orang yang berpenyakit hatinya. Nah, maka momentum menjelang masuk bulan suci Ramadan, kita saling maaf-memaafkan. Satu di antara kita saling maaf-memaafkan. Jadi kita bersihkan hati kita. Nah, kita perhatikan orang-orang soleh terdahulu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan. Ada yang 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah persiapkan diri. Kemudian ada juga 3 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
bulan Rajab mereka sudah persiapkan diri. Nah, di antaranya persiapan ruhiyah ini banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa yang sering kita dengar adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu diulang-ulang. Ketika ada momentum doa diijabah oleh Allah, ketika hujan turun, ketika dia safar antara azan dan qomat, dia angkat kedua tangannya, dia bermohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Makanya nanti ketika awal Ramadan masuk, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan Ramadan bertemu dengan kita, kita merasa gembira, kita senang. Kenapa? Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika masuk bulan suci Ramadan kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga doa orang-orang soleh, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Dan terimalah amal kebaikan kami. Nah, ada yang menarik dari doa ini, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Ada orang yang sampai bulan Ramadan, ini tinggal berapa hari lagi, Ramadan kan datang nih, ketemu sama bulan suci Ramadan. Tapi Ramadan nggak ketemu dia. Indikasinya apa? Nggak ada pengaruh dalam kehidupannya. Siang masih ngerokok juga, masih makan juga. Ya, kemudian dia tidak bisa mengatur mulutnya, dia tidak bisa mengatur sikap kepribadiannya. Nggak ada perubahan. Nggak ada tanda-tanda Ramadan itu datang kepada dirinya, kepada hatinya. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Banyak orang sampai bulan suci Ramadan, tapi Ramadan banyak yang nggak sampai kepada diri. Nah, yang kita minta kepada Allah, agar Ramadan sampai kepada diri kita, ke hati kita, ke rumah tangga kita, ke tempat pekerjaan kita, ke bangsa dan negara kita. Itu yang kita inginkan. Ini namanya persiapan ruhiyah kita. Dan ada juga kebiasaan masyarakat kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, dia berkunjung kepada guru-gurunya, dia berkunjung kepada orang tuanya. Kalaupun orang tuanya sudah meninggal, dia melakukan ziarah ke orang tuanya. Memang di rumah kita bisa doain orang tua, tapi ketika seorang itu ke kubur, dia datang ke orang tuanya yang sudah dimakamkan, itu nuansanya beda. Ketika orang berziarah kubur itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, hukumnya sunnah. Yang kedua, zikrul maut. Yang ketiga, kita akan terasa lebih khusyuk lagi berdoa untuk orang tua kita. Ya, bayangkan orang tua kita udah ada di dalam barzah, ya sudah berada di dalam kubur, kita doakan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai radhah min riyadil jannah, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Sehingga penyakit sombong, penyakit hati yang saya sebutkan tadi satu persatu, itu akan dapat tersingkir. Masuk bulan suci Ramadan kita konsentrasi untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita semua akan mati. Jadi biasakan masih ada waktu yang masih banyak orang yang masih ada punya orang tua, ya kontak orang tuanya. Kalaupun orang tuanya di kampung, telepon orang tua kita. Apalagi sekarang udah ada video call, minta maaf sama orang tua, minta ridhonya. Insya Allah kita masuk dalam bulan suci Ramadan, nah kita dalam keadaan prima, kita dalam keadaan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita persiapan ilmu. Nah, ini bagian dari mempersiapkan ilmu. Tarhib Ramadan yang kita lakukan saat ini dalam rangka persiapan ilmu kita. Sehingga masuk bulan suci Ramadan benar-benar kita siap. Walaupun memang Ramadan itu setiap tahun akan datang. Dan saya yakin Ramadan tahun ini Ramadan yang kesian ketika kita bertemu dengan Ramadan. Mungkin pertemuan yang ke-40 kali, mungkin yang ke-50 kali, ya mungkin yang ke-30 kali. Dan pertemuan ini harus lebih berkualitas. Makanya kita harus persiapkan ilmu. Nah, jangan sampai karena keterbatasan ilmu kita, akhirnya apa? Kita tidak memaksimalkan momentum bulan suci Ramadan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang meningkatkan kualitas dari ibadah puasa kita. Nah, kita buat program. Di antara program yang unggulan yang harus kita perhatikan, kita buat yang pertama berkaitan dengan sholat kita.
Karena sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan agama, maka barang siapa menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia menghancurkan agama. Maka momentum bulan suci Ramadan kita tingkatkan sholat kita. Yang wajib jelas kita lakukan. Maka tambahlah sholat dengan sholat sunnahnya. Kan saya sudah katakan di awal tadi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang melakukan ibadah sunnah akan dinilai sebagaimana hanya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita upayakan dalam bulan suci Ramadan, sholat kita berkualitas. Upayakan yang selama ini jarang berjemaah, upayakan sholat 5 kali sehari semalam berjemaah. Dan utamakan lagi di masjid. Masjid yang ada di komplek perumahan kita, yang ada di lingkungan kita, di perkampungan kita datangi, kita makmurkan. Sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isya-nya. Kalaupun nggak bisa di komplek perumahan kita karena kita kerja, yang ada di kantor musola kita atau masjid yang ada di kantor kita ramaikan. Sholat zuhurnya, sholat asarnya, kita lakukan secara berjamaah. Dan upayakan itu kita lakukan. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan khususnya, kita bisa melakukan sholat 5 kali sehari semalam secara berjamaah. Dan kita lakukan di masjid. Nah, kita tambah lagi dengan yang sunnahnya. Ya, yang terkait dengan sholat wajib apa? Rawatibnya. Nah, terutama sekali sholat sunnah subuh yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Itu upayakan. Fadilahnya sangat besar. Siapa yang melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat, dia akan mendapat pahala dunia dan isinya. Nah, kita upayakan. Nah, kemudian sholat rawatib di zuhurnya, kemudian di asarnya, kemudian di maghribnya, di isya'nya kita lakukan. Nah, khusus dalam bulan suci Ramadan ada sholat sunnah yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Apa itu? Sholat tarawih. Nah, maka kita buat program, tahun ini bulan suci Ramadan ini saya akan melakukan sholat tarawih. Full setiap malam. Nah, ini kan perlu ilmu. Nah, mungkin selama ini kita beranggapan sholat tarawih itu harus di masjid. Nah, kalau sholat tarawih itu di masjid, kasihan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sebagai security, ya mungkin dia kerjaannya di cleaning service, mungkin kerjaannya ya tidak memungkinkan sholat di masjid. Tapi kita harus punya program karena ilmu yang kita miliki. Makanya saya tegas, upayakan sholat tarawih itu kita lakukan. Kalau nggak bisa di masjid, di surau. Ya, di langgar, di musola. Nggak bisa, lakukan di rumah. Intinya malam itu kita isi dengan qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa yang lalu. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah. Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ya Tawwab. Ya, Allah bukan bulan suci Ramadan kepada kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa di antara kita nggak punya dosa? Siapa di antara kita nggak punya dosa? Kita semua pernah melakukan dosa kesalahan. Allah suguhkan bulan suci Ramadan, Allah kan ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kita yang lalu. Itulah kasih sayang Allah. Makanya kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Allah kan ampuni dosa. Allah akan ampuni dosanya, dosa hambanya, dosa kita semuanya. Nah, oleh karena itu, mari sholat kita tegakkan secara baik dan benar. Nah, kemudian yang jarang sholat duha, lakukanlah sholat duha. Kemudian sholat tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudhunya. Pokoknya sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita kerjakan. Ini untuk meningkatkan kualitas dari keimanan kita sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua, kita buat program unggulan itu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka upayakan dalam bulan suci Ramadan ini minimal kita 1 kali khatam Quran. Bagaimana caranya? Caranya setiap hari 1 juz. Nah, kita bisa baca dari mulai kita sahur, kemudian setelah subuh, kemudian di waktu duha, kemudian waktu zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Nah, kalau 1 hari itu kita baca 1 juz, maka sebulan kita akan bisa
menghatamkan 30 juz. Dan itu kita upayakan. Sama juga dengan sholat yang saya sebutkan tadi, upayakan setiap hari kita lakukan. Terutama malam, karena mendulang pahala keutamaan dari Allah Subhanahu. Karena kalau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita melakukan sholat tarawihnya, kemudian kita baca Al-Quran, maka nanti akan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nilainya adalah 1000 bulan. 1000 bulan kalau hitung tahun itu 83 tahun. Siapa di antara kita yang berusia 83 tahun? Jawabannya wallahu a'lam. Apakah kita akan sampai 83 tahun atau tidak? Jawabannya sekali lagi wallahu a'lam. Tapi ketika kita melakukan ibadah bertepatan Lailatul Qadar, maka nilainya adalah 83 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi sehari buat program 1 juz. Dan malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi. Jumatnya juga kita baca surat Al-Kahfi. Pokoknya hari Jumat dari mulai matahari terbenam, kemudian sampai besoknya matahari terbenam lagi, itu termasuk hari Jumat, kita baca surat Al-Kahfi. Nah, yang belum terbiasa, sebelum kita tidur, kita baca surat Al-Mulk. Dan ini akan memberikan syafaat kepada pembacanya nanti di anak. Syafaat dari Al-Quran. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat, akan membantu menolong kita. Dan dia akan menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mengatakan, ya Allah, dia dengan membacaku akhirnya kurang tidur, ya Allah. Dia letih, ya Allah. Dia capek, ya Allah. Nah, akhirnya Al-Quran akan menolong kita. Itu disebut dengan syafaat. Nah, amalan bulan yang berikutnya lagi adalah kita banyak-banyak berinfak dalam bulan suci Ramadan. Upayakan setiap hari kita berinfak. Mulai dari pagi hari sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, kita sudah berinfak. Makanya biasakan ketika kita ke masjid, sholat berjamaah subuh, itu di kantong kita itu udah kita siapkan uang. Kenapa kita harus punya strategi manajemen infak semacam ini? Karena ada hadis Rasulullah SAW, setiap hari malaikat akan mendatangi anak cucu Adam. Dan malaikat akan mendoakan siapa di antara anak cucu Adam itu yang berinfak. Jadi kalau di pagi hari dia berinfak, maka di pagi hari itu pula malaikat akan mendoakan dia. Apa doa malaikat? Allah ma'ti munfiqan khalawa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang kikir bagaimana? Juga didoakan oleh malaikat, cuma dari redaksionalnya yang berbeda. Apa redaksionalnya? Allah ma'ti munfiqan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran kepada mereka yang kikir. Nah, kita tidak ingin didoakan kecelakaan oleh malaikat, tapi yang kita inginkan adalah doa kebaikan dari malaikat. Oleh karena itu kita biasakan kita berinfak, kita bantu saudara-saudara kita tolong saudara-saudara kita. Nah, terutama juga adalah ketika kita akan berbuka, kita berikan infak dalam bentuk pemberian korma dan seteguk air. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, siapa yang memberikan perbukaan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mendapatkan pahala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya lagi adalah wujud dari kita punya ilmu menghadapi bulan suci Ramadan adalah kita buat program 10 hari terakhir untuk itikaf di masjid. Sebab dengan kita itikaf 10 hari terakhir, insya Allah sholat kita terjaga, wudhu kita terjaga, mata kita terjaga, telinga kita terjaga, kita fokus mendekatkan diri kepada Allah. Apatah lagi Rasulullah SAW selama bertemu dengan bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir Rasulullah SAW melakukan itikaf. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikuti sunnah ini, insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW dalam surga. Karena ada hadis yang mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku. Kita menginginkan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita menginginkan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Kita menginginkan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Maka ketika kita hidup di dunia ini, upayakan semaksimal mungkin kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, 10 terakhir, cobalah kita buat program dari sekarang. Kita itikaf 10 hari terakhir. Kalaupun nggak bisa full, ya karena kerja, mungkin karena lembur,
karena tugas sebagai kewajiban yang harus kita laksanakan dalam rangka mencari nafkah. Maka upayakan pada malam-malam hari. Kalau nggak bisa malam-malam hari, 10 hari terakhir, kita ambil waktu ganjil-ganjil, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, kemudian tanggal 29, kita upayakan. Kalaupun nggak bisa juga karena kesibukan kita mencari nafkah, ya, upayakan beberapa menit, ya. Nah, bagus lagi beberapa jam kita berada di masjid untuk niat itikaf. Ya, saya niat itikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, ketika itikaf itu kita isi dengan apa? Dengan baca Quran, kita berzikir kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya 1000 bulan. Kemudian yang berikutnya lagi, program yang harus kita gulirkan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda inventarisir doa dari Rasulullah SAW, kemudian doa dari Al-Qur'anul Karim, doa dari para ulama, atau Anda memiliki keinginan khusus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan slide yang berikutnya. Nah, ini ada doa ketika kita masuk awal Ramadan. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah ini bulan membawa keberuntungan, keimanan, keselamatan, keislaman, petunjuk bagi amal yang kau sukai, yang kau suka dan restui. Tuhanku, Tuhan kami, dan Tuhanmu adalah Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Ini perlu kita baca ketika awal Ramadan. Kalau kita belum hafal, udah baca aja kan, udah tertulis ya. Tinggal di screenshot aja, kemudian nanti kita baca. Nah, kita mohon kepada Allah dalam bulan suci Ramadan yang akan datang ini, yang akan kita bertemu, nah, kita berdoa kepada Allah agar kita mendapat keberuntungan, agar Allah berikan keimanan, keselamatan kepada kita, keislaman, ya, kemudian amal yang Allah sukai. Nah, ini kita mohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Nah, saya ingin mengingatkan, tolonglah ketika waktu sahur, itu momentum doa diijabah oleh Allah. Di sepertiga malam terakhir dalam diskusi, itu dijelaskan Allah turun ke langit dunia, melihat hambanya yang melakukan tobat, Allah terima tobatnya, yang berdoa, Allah terima tobat doanya. Nah, itu kita manfaatkan. Saya tidak melarang Anda menonton televisi, silakan, itu kan televisi Anda. Tapi saya ingin mengingatkan khusus bulan suci Ramadan, maka fokuslah kita memanfaatkan momentum doa diijabah oleh Allah. Yang kedua, doa diijabah oleh Allah adalah doa ketika kita sedang berpuasa. Sebulan penuh Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berdoa, dan doa kita dikabul oleh Allah. Ya, setiap hari. Nah, khususnya lagi ketika akan berbuka. Nah, sebelum kita berbuka, kita kumpulkan ahli keluarga kita. Kalau Anda di masjid, kumpulkan jamaah, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, kemudian komplek perumahan kita, kemudian juga kepada bangsa dan negara kita, kita doakan. Jangan kita menjadi orang yang kikir, jangan kita menjadi orang yang bakhil. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan ilmu. Yang ketiga ada persiapan fisik. Kita jaga stamina kita, fisik kita, sehingga kita prima. Silakan Anda makan madu, Anda minum madu, kemudian makan korma, kemudian suplemen yang lainnya, silahkan untuk menjaga stamina kita. Sehingga masuk bulan suci Ramadan kita dalam keadaan prima, sehingga kita bisa melakukan puasa di siang harinya, melakukan qiyam Ramadan di malam harinya. Sehingga kita benar-benar fit, ya, sehat walafiat. Nah, itu kita doa kepada Allah, dan kita juga memakan makanan yang bergizi. Nah, kemudian berkaitan fisik ini juga perlu saya ingatkan, janganlah kita mengundang mara bahaya. Sebagai contoh misalkan ketika hujan turun, ya kan, kemudian gentengnya bocor, ya kita jangan memaksakan diri kalau usia udah 40-50 tahun ke atas, ya, maka kita berilah kesempatan kepada yang memang ahlinya untuk sebagai tukang. Sebab kalau kita memaksakan juga, ini kan akan berakibat fatal. Dikhawatirkan bisa naik, kan bisa turun nanti. Naiknya mah semangat dia.
Pas turun lihat ke bawah, matanya berkunang-kunang, dengkul bergoyang, ya udah fatal, bisa nyungsep tuh ke bawah. Nah, kalau udah kayak begitu, urusan kemana? Ke rumah sakit. Kalau udah ke rumah sakit, bukan saja yang sakit, ya, yang akan mengalami kesulitan, tapi juga keluarganya. Kan harus ditunggui, cari dana, segala macam. Akhirnya apa? Kita nggak maksimal beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bagi-bagi rezeki lah. Jadi kalau memang ada sesuatu yang memang harus dikerjakan oleh tukang, ya udah berikan kepada mereka. Kita berikanlah ongkosnya. Ya, dia juga senang menghadapi bulan suci Ramadan, dia dapat uang. Apalagi dalam kehidupan saat ini mencari uang susah. Nah, kita saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan kamu bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, yang berikutnya lagi adalah persiapan materi. Mumpung masih awal bulan suci Ramadan, maka kita siapkan materi, ya, dalam bulan suci Ramadan. Walaupun secara realitas sekarang udah pada naik harga-harga minyak, udah naik. Tapi tidak ada salahnya kalau sekarang kita atur strategi, ya kita siapkan. Kalau mau beli baju lebaran anak dari sekarang beli. Mumpung harganya belum naik harganya, bahkan mungkin sekarang masih banyak diskon yang diberikan. Nah, kita belikan dari sekarang. Sehingga apa? Ketika masuk bulan suci Ramadan, kita udah konsentrasi dengan ibadah. Yang sampai seperti tahun-tahun yang lalu, masuk bulan suci Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan jarang ke masjid. Nah, ketika 10 hari terakhir, dia tidak melakukan itikaf. Tapi kemana? Dia sering ke mall, dia belanja ke sana, kemari. Akhirnya apa? Dia tidak manfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang begitu agung, yang begitu mulia. Akhirnya Ramadan meninggalkan dia, nggak ada perubahan dalam kehidupannya. Ya biasa-biasa aja. Padahal Allah berikan tamu agung, tamu utama, yaitu bulan suci Ramadan untuk perubahan sikap kehidupan kita, nasib kita. Nah, makanya saya perlu saling mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, buatlah program-program unggulan dalam bulan suci Ramadan. Kita ekspresikan kegembiraan kita dalam bulan suci Ramadan dengan berbagai macam cara yang positif, yang baik. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan berkait dengan slide-nya nanti silakan dari panitia menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Karena berisi tentang hadis Rasulullah SAW dan juga berisi tentang pantun berkaitan dengan kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya untuk melengkapi dari pertemuan kita saat ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizan ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ferry Nur yang telah menyampaikan materinya perihal penyambutan bulan suci Ramadan dan sebagai bekal kita untuk dapat lebih maksimal saat proses di bulan Ramadan nanti. Baik, masih ada waktu kurang lebih 15 menit Ustadz Ferry Nur. Insya Allah mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada jemaah. Kami persilakan. Atau untuk mengawali, izin Ustadz Ferry Nur. Ya, silakan. Saya mungkin bagaimana pendapat Ustadz Ferry Nur perihal jika Ramadan yang kita sambut tuh kayak dakdikduk gitu, debar-debar dalam arti kayak malu gitu Ustadz.
Ini amalan masih dikit, malu banget kalau nyambut Ramadan kalau masih sedikit seperti ini pahalanya, Ustaz. Bagaimana pendapat antum, Ustaz? Ya, makanya acara Tarhib Ramadan ini kan untuk memberikan motivasi dalam rangka kita benar-benar maksimal menghadapi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amalan-amalan unggulan. Amalan-amalan unggulan ini amalan-amalan yang spesial yang mungkin dalam bulan-bulan yang lalu kita tidak lakukan secara maksimal. Nah, masuk bulan suci Ramadan kita buat program. Nah, agar termotivasi, agar kita lebih semangat lagi, maka program unggulan ini kita bisa melibatkan istri bagi seorang suami, nah, bisa melibatkan anaknya, anggota keluarganya. Jadi kita buat misalkan lembaran mutabaahnya, lembaran evaluasinya, kita buat dengan istri, kemudian kita buat acara tadarusan. Jadi ada program terkait dengan pribadi secara khusus, ada juga program terkait dengan keluarga. Jadi kita ingin juga keluarga kita mendapat nilai positif dari bulan suci Ramadan. Misalkan, ya ini kan sekedar usul kan boleh aja. Nah, kita buat program di rumah itu acara tadarusan. Waktunya kita sepakati. Apakah setelah sholat subuh, ya kan? Apakah setelah sholat tarawih, ya? Apa menjelang waktu berbuka? Kita kumpul tuh anggota keluarga. Oh, betapa nikmatnya. Ada istri, ada anak, semuanya kumpul, ya. Kalau mertua ada juga mertua ikut, dia akan senang. Dengan demikian akan tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kita buat program, mungkin zikir paginya, zikir sorenya, ya kita baca. Sehingga apa? Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kan hidup di akhir zaman, banyak fitnah. Ya, banyak ujian dan cobaan. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berat. Kehidupan sekarang ini berat. Pandemi aja di beberapa tempat orang masih takut untuk ke masjid. Ya kan? Orang masih takut untuk sholat berjamaah. Dengan alasan apa? Nanti kalau jamaah safnya rapat, emang sunahnya rapat. Ya, kita udah 2 tahun kan renggang kan. Iya. Nah, mau ditambah lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Nauzubillah min zalik. Makanya momentum bulan suci Ramadan ada momentum kita untuk hidup normal kembali. Makanya doa sama Allah. Ajak saudara-saudara kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan sirna, ya, akan pulang ke tempatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik. Jazakallah khair, Ustaz Ferinur. Jadi penyemangat, motivasi dari Tarhib Ramadan inilah yang membuat aura positif kita untuk bersama Ramadan itu lebih semangat lagi. Mungkin silakan kepada Bapak Ibu jemaah muslimah Stragrafia yang ingin bertanya langsung saja raise hand atau dinyalakan saja langsung mic-nya ataupun kameranya. Biasanya dari Pak Ferdi nih. Pak Ferdi gimana? Ada pertanyaan nggak nih untuk Ustadz Ferinur? Saya belum ada ada. pertanyaan. Taib. Allah. Iya. Silakan dari Mas Hendy, Mas Tian, Mas Irfansyah, atau dari Pak Basuki. Oh iya, Ustaz, tambahan Ustaz, izin tanya lagi Ustaz. Perihal puasa sunnah yang dilakukan sebelum Ramadan, apakah memang ada batasan Ustaz sebelum nisfu Sya'ban atau berapa hari sebelum Ramadan? Ya. Memang ini sering dipertanyakan, dan sebenarnya para ulama sudah menjelaskan. Jadi kalau orang yang sudah rutin melakukan puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya kan, puasa Nabi Daud, ya, itu batas akhirnya adalah 1 hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Jadi intinya jangan sampai bersambung. Ya, jangan sampai bersambung. Nah, jangan sampai misalkan sekarang masih puasa, besok udah Ramadan, jangan. Nah, berikan jeda waktu. Nah, kalau konteks saat ini besok kan masih ada hari Kamis kan, hari Jumat kan kita masih belum puasa, ya kan? Nah, dia puasa hari Kamis besok nih, boleh nggak jadi masalah kalau dia rutin, karena dia biasa, jadi nggak kagetan. Nah, tapi kalau orang jarang puasa Senin Kamis, ya kan, ya ketika udah nisfu Sya'ban, setengah Sya'ban, ya udah nggak usah ngelanjutin lagi. Khawatirnya nanti akan bermasalah, gagap dia nanti. Ya kan? Kaget lagi Tat. Kagetan lagi dia. Tapi kalau orang biasa kan udah lancar kan, nggak ada masalah. Baik. Oke, syukran. Jadi intinya perlu saya jelaskan, jangan sampai bersambung. Intinya jangan sampai bersambung.
Ya. kasih jedah lah ya, karena kan spesial gitu puasa yang akan disambut ini Ustaz ya. Bukan puasa biasa-biasa aja. Oke, jazakallah khair Ustaz Ferinur. Silakan. Ini udah dipancing 2 pertanyaan masih pada diem baik apa gimana ini atuh? Kelihatan udah tinggal malin aja nih. Iya. Udah pada ini kayaknya lulus tarhib semua dari tahun kemarin atau? Ya, insya Allah. Jadi kembali lagi kami informasikan selama bulan suci Ramadan, Perisai Astra Grafia bersama para panitia Ramadan akan menemani Bapak Ibu semua muslim-muslimah Astra Grafia dalam kegiatan-kegiatannya seperti tablik, tahsin, halal bihalal di akhir acara nanti. Baik, mungkin dikarenakan mungkin juga persiapan sholat maghrib berjamaah Ustaz ya, izin kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, penyemangat hidup untuk tetap terus ya istiqomah ya. Istiqomah ini memang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ya. Biasanya di awal gitu berapa saf gitu ya. Sampai akhir insya Allah safnya juga makin banyak ya. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kami dari panitia mohon maaf Ustaz dan para jamaah, semoga dapat mendapatkan gelar tatakun di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustaz, semua jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz Firman, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Firman ya. Izin pamit ya.